sholat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini di sela-sela kesibukan kita masih dapat menjalankan salah satu dari kewajiban kita yang terpenting, yaitu sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian hari ini. Kita selalu berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan keselamatan, dan bila ada saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran di dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, harta kita, umur kita, dan pekerjaan kita. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umumnya. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas tauhid, istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, istiqomah dalam ibadah dan di dalam ketaatan dan di dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga kelak kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita semuanya kepada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan maksimal, sehingga kita dapat melaksanakan setiap ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa sepanjang tahun mungkin banyak di antara kita yang melakukan dosa dan kesalahan. Sepanjang tahun ini mungkin banyak di antara kita yang merasa belum maksimal di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin banyak di antara kita yang merasa begitu banyak kenikmatan dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik kenikmatan harta, kenikmatan kesehatan, kenikmatan umur, kenikmatan keluarga, kenikmatan keamanan, dan yang lain-lain. Namun kita merasa belum bisa mensyukuri semua kenikmatan itu dengan maksimal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas karunia-Nya memberikan kepada kita dalam satu tahun itu kesempatan, yaitu sebagai hadiah agar kita dapat memaksimalkan, memanfaatkan hadiah tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu menjadi bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Karena kita yakin, setiap orang beriman yakin bahwasanya dia tidak akan hidup kekal di dunia ini, bahwa kehidupannya yang hakiki adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, yang tiada habis, di mana di sana seseorang itu nasibnya tergantung bagaimana persiapannya di dunia. Oleh karena itulah Ramadan merupakan karunia Allah Ta'ala yang sangat berarti. Ramadan merupakan tamu agung dari Allah Ta'ala. Ramadan merupakan hadiah yang sangat bernilai dari Allah Ta'ala, yang sangat disayangkan apabila kita tidak menerimanya, tidak menghargainya dengan sebaik-baiknya. Karena berapa banyak di antara manusia diberikan hadiah Ramadan oleh Allah Ta'ala, tapi dia tidak mau menerimanya, ataupun dia menerimanya
tapi tidak memaksimalkannya, tidak menghargainya. Jadi ibadah yang dilakukan ya mungkin seperti biasa, atau bahkan dia menganggap Ramadan itu bukan sesuatu yang istimewa. Maka hal ini sangat disayangkan, karena Ramadan itu hanya datang setahun sekali, dan ketika dia datang pun akan cepat berlalu. Demikian juga belum tentu tahun depan kita akan diberi Ramadan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak berharap untuk meninggalkan dunia ini dengan cepat, tapi kita tidak tahu, karena ajal setiap manusia itu di sisi Allah Ta'ala. Sehingga sejauh mana kita menghargai hadiah Ramadan dari Allah Ta'ala ini tergantung sejauh mana kita mempersiapkannya. Kalau boleh dicontohkan, ketika kita akan kedatangan tamu yang biasa, tentu kita persiapannya biasa-biasa aja, paling-paling dikasih air putih. Tapi kalau kita tahu bahwa tamu yang akan datang itu tamu yang sangat penting, sudah pasti kita akan mempersiapkan sebelumnya dengan maksimal penyambutannya. Apa yang akan kita hidangkan, siapa yang akan menemani, mendampingi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadikan tamu kita itu menjadi puas. Demikianlah kalau kita menganggap Ramadan itu hal yang penting, maka kita akan melakukan persiapan untuk menyambutnya sejak jauh-jauh hari. Sebagaimana salafus saleh dulu diriwayatkan bahwasanya mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada bulan Ramadan, dan doanya itu 6 bulan sebelum Ramadan datang. Berdoa selama 6 bulan berturut-turut. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna wa taqabbal. Itu diantara doa salafus saleh dulu agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu mereka berdoa supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa perhatian mereka kepada bulan Ramadan itu sangat besar. Padahal salafus saleh itu dulu ibadahnya di luar Ramadan itu juga bukan ibadah yang biasa-biasa, atau mungkin ibadah yang males-malesan seperti sebagian kita zaman sekarang. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Tetapi mereka merasa masih perlu bulan Ramadan. Apalagi kita. Maka sangat disayangkan kalau kita melewatkan Ramadan begitu saja. Dan persiapan yang kita lakukan untuk menyambut Ramadan bukan hanya sekedar persiapan materi, sembako, sirup, beras, gandum, dan segala macam. Bukan hanya itu, ya oke, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah persiapan mental, persiapan roh, persiapan iman. Itu yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi materi, dalam menyambut Ramadan, hampirlah semua kaum muslimin itu sama. Mereka akan berpikir bagaimana mempersiapkan buka puasa, mempersiapkan sahur. Hampir semua sama. Tapi yang membedakan adalah keimanan, azam yang kuat,
Itu yang membedakan, Pak. Sehingga kita lihat, mohon maaf, mereka yang mempersiapkan Ramadan itu dengan keimanan yang kuat, azam, tekad yang besar, jangan sampai berlalu Ramadan ini sedikit pun kebaikan tidak bertambah. Dengan yang mempersiapkan dengan ala kadarnya beda. Yang persiapan imannya kuat, Pak Bu, itu dia dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan benar-benar berusaha berpuasa secara maksimal. Bahkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia berazam untuk setiap malam itu melakukan tarawih. Bahkan dia berazam bagaimana dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW setiap Ramadan datang, beliau dengan Jibril alaihissalam mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Di akhir hayat beliau 2 kali. Itu yang berbekal keimanan yang kuat. Tapi kalau yang tidak, kita melihat rata-rata semangatnya di awal. Kalau sudah masuk pekan kedua, jalanan kembali macet. Karena yang tadinya tarawih di masjid sudah mulai turun ke jalanan lagi. Apalagi kalau sudah mendekati hari raya. Jadi sudah seperti bukan Ramadan lagi, sudah lebih menyerupai hari raya. Jadi persiapannya hanya untuk hari raya. Padahal 10 akhir Ramadan itu puncak ibadah, puncak keberkahan Ramadan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan apapun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man hurrima khairuha faqad hurrima. Maka orang yang bekal keimanannya kuat, tekad dan azamnya besar, maka dia akan lulus di dalam melalui bulan Ramadan. Ya, setiap orang ketika selesai Ramadan semuanya Idul Fitri, semuanya Lebaran, hampir semuanya membeli pakaian yang baru, bahkan kendaraan baru, jalan-jalan. Tetapi lulus tidaknya di bulan Ramadan hanya Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Karena kalau di bulan Ramadan kita tidak maksimalkan dengan sebaik-baiknya, maka belum tentu di bulan-bulan yang lain kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Apalagi kita tahu bahwa di bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka, dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga, yang artinya kesempatan berbuat baik, kesempatan meninggalkan maksiat itu lebih besar. Apalagi sufi dan marodatul jin dan setan yang membandel itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Harapannya apa? Dorongan motivasi berbuat baik itu besar, motivasi meninggalkan maksiat juga besar. Tetapi kalau kita tidak menyadari terus kita lewatkan, maka kita rugi, karena belum tentu di luar Ramadan kita akan ketemu suasana seperti Ramadan. Secara logikanya, kalau orang pada puasa dia masih gak puasa,
Orang pada terawih, dia nggak terawih. Orang pada khataman Quran, dia nggak khatam Quran. Memang bisa diharapkan di luar Ramadan dia puasa terus sendiri, dia terawih atau qiyamul lail terus, dia baca Quran terus, khataman terus. Susah. Ketika banyak temennya aja nggak bisa, apalagi tidak ada yang menemani. Oleh karena itulah disampaikan pada bulan Ramadan itu satu karunia yang sangat besar, sehingga kita patut berbahagia, bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya, dan dengan itulah hendaknya mereka bergembira, dan itu lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Berarti apa? Karunia dan rahmat Allah dalam ayat yang mulia ini, yaitu surah Yunus ayat 58, adalah karunia akhirat, dan Ramadan termasuk salah satu dari karunia akhirat. Maka harus gembira di dalam menghadapinya. Dan saya yakin setiap orang gembira menghadapi Ramadan. Hatta non muslim pun gembira, karena mereka tahu mereka akan panen uang, panen keuntungan. Kalau enggak, misalnya mereka bisa ikut bukber gratis juga. Yang muslim pun juga tentu gembira, bisa berdagang, jualan, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan gembira. Tapi gembira di sini artinya dia gembira karena dia mendapat kesempatan untuk meraih surga, membebaskan dirinya dari api neraka. Itu yang penting. Kenapa seperti itu? Masih banyak loh kaum muslimin ketika mau masuk Ramadan, aduh, Ramadan lagi, kerjaan belum kelar, proyek yang di sana belum selesai, masih banyak PR. Aduh, Ramadan lagi, puasa lagi, harus sedekah lagi. Kalau yang bos harus ngasih THR lagi sama anak buah, pusing dia. Justru setiap Ramadan datang stres. Nah, ini salah. Ini salah. Harus gembira. Falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Hendaklah mereka bergembira dengan karunia Allah. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta benda dunia. Oleh karena itulah harus jauh-jauh hari mempersiapkan. Jangan sampai tidak pernah memikirkan Ramadan, tiba-tiba besok tanggal 1 Ramadan mulai puasa, dia pulang kerja baru sadar ketika di jalanan sudah banyak yang jualan timun suri, di TV sudah banyak iklan sarung sama sirup. Nah, emang kenapa ya kok banyak yang jualan timun suri? Kan besok Ramadan, Ramadan. Nah, sampai nggak kepikiran, sampai nggak nyadar, saking sibuknya bekerja, saking sibuknya mengejar dunia. Jadi harus dipersiapkan. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu menyambut gembira bulan Ramadan dan selalu menyampaikan berita gembira ini kepada para sahabat. Di dalam satu hadisnya, dia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ja'akum syahrul Ramadan wa huwa syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan,
di mana bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Nah, ini menjadi dasar bahwa kita dianjurkan untuk selalu menyampaikan berita gembira ini kepada kaum muslimin. Bisa melalui WhatsApp, ya, status, silakan, agar mereka yang lalai, yang belum sadar, mereka bangun, mereka sadar, oh sebentar lagi Ramadan, apa yang bisa saya persiapkan. Jadi menyampaikan berita gembira ini, mengajak seluruh kaum muslim, terutama diri kita dan keluarga kita, agar membuat azam tekad bahwa jangan sampai Ramadan berlalu satu saat pun kita tidak mendapatkan kebaikan dan pahala. Berazam agar kita bisa maksimal dalam ibadah sampai akhir Ramadan. Karena banyak juga, mohon maaf, kalau sudah akhir-akhir Ramadan sudah pada mudik sampai di kampung halaman, sudah tidak mau lagi buka Quran. Kenapa? Karena sudah ketemu keluarganya, ketemu saudara-saudaranya, obrolannya udah beda lagi, asik, sehingga mau buka Quran malas, mau mengkhatamkan malas. Jadi harus berazam. Hanya dengan azam yang kuat, tekad yang besar, itu kita bisa meraih keberhasilan. Manusia secara fisik, materi itu mungkin sama, Pak, ya. Tetapi yang membedakan adalah tekadnya. Terkadang ada orang yang kecil tetapi tekadnya besar, maka dia bisa melakukan banyak pencapaian dan keberhasilan. Salafus saleh dulu, Masya Allah, adalah contoh orang yang memiliki tekad, semangat yang besar. Dan tentunya itu mereka menimbanya dari guru terbesar mereka, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ada satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, bukan sholat fardu, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Setelah mendengar hadis itu dari Nabi SAW, Ummu Habibah radhiyallahu anha, aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sejak aku dengar dari Nabi SAW. Inilah tekad yang sangat kuat. Hanya dengan itu berhasil, dan tentu dengan pertolongan Allah. Tetapi kalau nggak ada tekad, nggak ada semangat, nggak ada azam, nggak ada ambisi yang kuat, susah. Sebagaimana kita kalau memiliki ambisi untuk meraih suatu keinginan duniawi, pasti kita berjuang. Taruhlah misalnya seorang lelaki yang ingin melamar seorang gadis, pasti dia akan berjuang sampai dapat, sampai titik darah penghabisan. Demikian juga seharusnya ambisi akhirat itu harus lebih besar, sebagaimana salafus saleh dulu. Perawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah juga bilang begitu. Sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sampai meninggal. Begitu juga perawi selanjutnya. Itulah contoh bagaimana mereka itu ketika mengetahui ada satu kebaikan akhirat, maka mereka memiliki ambisi yang besar untuk meraihnya. Kita pun hendaknya seperti itu.
harus bertekad, berazam yang kuat. Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dan anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan terakhir, yang kita nggak ketemu lagi Ramadan tahun berikutnya. Wah, pasti kalau kita tahu misalnya, kita tidak berharap seandainya Ramadan ini terakhir, habis itu meninggal dipanggil oleh Allah Ta'ala, pasti kita ingin menghadap Allah Ta'ala dengan mempersembahkan Ramadan yang terbaik ya. Jadi yang membedakan azamnya, tekad, ambisinya. Tempat kadang nggak menjamin, Pak. Berapa banyak orang tinggal di tanah suci Mekah, berapa banyak orang tinggal di tanah suci Madinah, tapi nggak punya azam yang kuat untuk kebaikan akhirat. Ya udah, biasa aja mereka, amalannya ya gitu-gitu aja. Jadi yang membedakan antara seseorang dengan yang lain itu adalah sejauh mana dia memiliki azam dan tekad yang kuat, ambisi yang besar. Dengan ambisi yang kuat, ambisi yang besar, tekad yang kuat, Pak Bu, kita akan bisa melakukan perencanaan. Sebagaimana di dunia kan, seorang bisnismen, dia ingin mencapai sesuatu yang dia inginkan dan ambisinya sangat kuat untuk mencapai keinginannya, pasti dia akan membuat apa? Rencana-rencana bagaimana untuk mendapatkan apa yang diinginkan tadi. Dan ambisi terkuat dari orang beriman adalah surga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya, wala taj'al fid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia itu cita-cita kami, ambisi kami yang terbesar, tetapi akhirat. Bila mana seseorang itu punya kesadaran yang tinggi terhadap akhirat, dia akan memiliki ambisi yang kuat untuk meraih akhirat. Maka dia akan memanfaatkan setiap kenikmatan yang membantunya untuk mencapai ambisinya tadi, terutama Ramadan. Maka kita harus bertekad bahwa Ramadan tahun ini, jika Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, kita tentu harus memaksimalkan terutama ibadah puasa kita. Karena puasa itu termasuk ibadah yang mulia. Di samping janji yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah surga, juga melatih kita untuk mengekang hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu yang selalu mengalahkan kita, yang selalu menggoda kita. Demikian juga puasa itu adalah salah satu ibadah yang pahalanya tidak terhitung. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, setiap amalan manusia itu adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, kata Allah. Artinya kalau amalan yang lain pahalanya udah ditetapkan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 atau sampai 700. Tapi puasa tidak. Kenapa? Karena puasa itu ibarat melatih kesabaran. Dan kesabaran itu kata Allah, innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya dipenuhi tanpa perhitungan. Jadi gak ada hitung-hitungannya. Sungguh luar biasa pahala puasa.
Sehingga orang sama-sama puasa, sama-sama gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib, pahalanya bisa aja beda. Ada yang pahalanya setinggi langit, tidak terhingga. Ada yang pahalanya sedang-sedang. Ada yang mungkin naudzubillah dari puasanya itu hanya dapat haus dan lapar. Kam min shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa itu hanya mendapatkan dari puasanya haus dan lapar. Rugi banget. Kenapa? Karena tidak memperhatikan puasanya, karena tidak berazam agar puasanya itu maksimal. Nah, yang penting puasa aja, makan nggak minum sampai maghrib, itu aja. Jangan. Maka harus kita tingkatkan kualitas puasa kita. Yang biasanya kalau lagi puasa suka marah-marah, suka tidak sabaran, suka mencaci maki, mencela, maka harus berusaha menahan dirinya, menahan lisannya. Bahkan ketika ada orang yang menjahilinya saja, kita tidak dianjurkan untuk membalas. Kita cukup mengatakan inni mru'un shaimun, sesungguhnya saya sedang puasa. Itu menunjukkan apa? Ngebalas aja kalau bisa jangan. Kalau ada orang mencela, tahan diri. Apalagi mendahului menyakiti orang. Tentu di samping puasa, yang tidak kalah penting adalah tarawihnya, qiyamul lailnya. Harus punya azam paku bahwa setiap malam saya akan sempatkan untuk tarawih sesibuk apapun. Makanya saya sering nasihatkan kepada teman-teman yang kerja di PT perusahaan itu, kalau dia pulang malam shift 2, jangan langsung pulang. Sepakat sama teman-teman untuk sholat dulu di perusahaan, walaupun baca surat-surat yang pendek, yang penting bisa jamaah tarawih. Jangan sampai ditinggalkan, karena kalau sudah pulang Pak Bu, kita biasanya malas, tinggal tidur istirahat, biasanya gak tarawih. Ujung-ujungnya kan tarawih gak wajib. Itu senjata kita ya. Maka harus punya azam kuat. Walaupun gak wajib, saya harus tarawih setiap malam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, jangan sampai bolong. Harus berjamaah. Karena Nabi SAW katakan, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah, ya kan? Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya pahala berdiri sepanjang malam. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan kita hanya dapat faedah pahala puasanya saja, sedangkan malamnya kita tidak mendapatkan pahala dari tarawih atau qiyamul lailnya. Hanya azam yang kuat yang dapat membuat kita itu bertahan. Kalau azam kita nggak kuat Pak, mohon maaf nih, waduh, baru dapat 1 pekan udah mulai males, udah mulai jenuh. Dan itu terbukti, dan itu fakta kan. Di mana masjid-masjid itu kalau sudah berlalu 1 pekan Pak, udah mulai maju. Lama-lama tinggal 1 saf. Yang lain kemana? Allahu a'lam. Ya kita husnudonnya mereka sholat di rumah sama keluarga, tapi apa iya juga gitu. Yang banyak menghambat kita itu, mohon maaf apa Pak Bu, buka bersama di luar, di hotel, di restoran. Ini bagus, gak ada masalah. Ramaikan bulan Ramadan, hidupkan. Cuman ketika kita ada undangan atau kita mengundang buka bersama, kita juga harus menghimbau mereka untuk menjaga sholat, terutama maghribnya, isanya, dan juga tentunya tarawihnya.
Berapa banyak undangan buka puasa bersama itu, saking serunya, saking nikmatnya. Sholat maghrib aja sampai kebablasan, nggak sadar. Mungkin di hotel, di restoran nggak denger azan, nggak denger azan isya. Kalau maghrib pasti denger ya. Kalau nggak denger cari-cari yang penting ya, karena itu paling penting. Sehingga bablas maghribnya, belum maghriban, karena saking serunya buka puasa bersama. Lah, gimana gak seru di hotel, di restoran, banyak makanan. Karena sayang ini. Jadi sholatnya tar, bablas. Kadang-kadang udah bablas juga, gak segera sholat, gak nyari tempat untuk sholat isya-nya, mungkin terawihnya. Dan ntar aja di rumah capek, udah kenyang. Pas pulang macet Pak Bu, nyampe di rumah udah malam. Ya kalaupun sholat kadang cuma isya-nya, terawihnya bablas, gak usah lah, orang sunnah. Sayang banget, dapat kenikmatan duniawi yang gak seberapa, kehilangan kenikmatan akhirat. Makanya kalau undang buka puasa, siapkan tempat sholat. Jangan sampai mereka kehilangan kenikmatan akhirat. Jangan sampai kita yang menjadi penyebab mereka kehilangan kenikmatan akhirat, hanya sekedar kenikmatan dunia. Jadi harus ada azan, tarawih, jangan sampai bolong. Terutama Pak Bu kalau lagi pulang kampung, waduh, itu di jalan Pak, susah. Makanya kalau pas pulang kampung benar-benar disetting gimana supaya tarawihnya nggak bolong. Kalau bisa pulang kampung jangan pas malam ganjil, dikhawatirkan Lailatul Qadar. Kita Lailatul Qadar lagi di jalanan macet-macet, aduh sayang banget. Jadi semuanya harus disetting, direncanakan. Karena untuk meraih surga itu berat. Demikian juga harus berazan. Quran harus dikhatamkan walaupun sekali. Sesibuk apa sih sampai kita kadang nggak sempat khatam Quran. Kadang-kadang di Ramadan tuh kita ini semangat di awal, mulainya Al-Baqarah, wah, selesai Al-Baqarah mau Al-Imran udah jenuh, udah bosan. Kenapa? Karena nggak ada azan yang kuat, ya kan? Tahun depan begitu lagi. Wah, semangat di awal, baca mulai dari Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah udah jenuh, nggak nyampe Al-Imran. Lalu sepanjang hidup kita puluhan tahun, kapan kita bisa khatam Quran di bulan Ramadan gitu loh. Kadang-kadang gini, akan gak wajib. Ujung-ujungnya gitu saja, kan gak wajib. Iya gak wajib. Tetapi apakah menghabiskan malam Ramadan dengan santai-santai nonton bola itu wajib? Nah, gitu kan. Kadang-kadang kita lagi mau baca Quran nih Pak, waduh, lagi ada bola ini di TV, ya kan? Qurannya ngalah ya, gitu. Yang penting bola, yang penting bola. Udah, tutup Qurannya, gak jadi baca Pak Bu, nonton bola. Itu kan sayang itu. Akhirat kita korbankan untuk dunia yang tidak. Jadi harus ada azan yang kuat. Demikian juga sedekah. Tapi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak Bu, kalau bulan Ramadan itu beliau menjadi orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan banyak kesempatan kita bersedekah. Memberi buka puasa saja kita sudah panen pahala puasa. Harus diagendakan, direncanakan. Jadi kalau ada
kesempatan memberi buka puasa harus menjadi orang yang terdepan. Jangan berpikir, udah banyak kok orang yang ngasih buka puasa, ngapain sih capek-capek. Jangan. Masih banyak saudara-saudara kita apalagi yang terkena bencana. Masya Allah, kita ngasih buka puasa mereka pas lagi bencana mereka, waduh, pahalanya sangat-sangat besar sekali, ya kan? Menghilangkan kelaparan, membantu mereka ibadah di saat mereka kesusahan. Masya Allah. Jadi jangan sampai terlepas kesempatan ini. Sayang banget, ya kan? Jadi keluar dari Ramadan, mungkin banyak orang mendapat pahala puasa sebulan, tapi dia bisa dapat pahala puasa berbulan-bulan. Gara-gara apa? Ngasih buka puasa. Demikian juga mungkin yang terakhir, bahwa kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Karena sukses tidaknya Ramadan itu tidak dilihat saja dari bulan Ramadan itu, tapi bagaimana kondisi kita setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan masih istiqomah, berarti Ramadan kita bukan hanya sekedar musiman, jadi membekas, ya kan, membekas. Ya, sebagaimana kalau kita misalnya belajar, sejauh mana kita dikatakan lulus, sukses. Setelah kita selesai belajar itu, yang membuktikan ya kan, apakah ilmunya bermanfaat untuk dirinya itu. Jadi bukan hanya sekedar di bulan Ramadannya saja. Ya, demikianlah kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan Ramadan, dan agar kita diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan hidayah, diberikan azam yang kuat ya, untuk memaksimalkan setiap bentuk ibadah di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik dalam hidup kita, dan kita bisa berbangga dengan Ramadan yang paling indah dalam hidup kita, berbangga dengan pahala yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang perkara Ramadan, alhamdulillah sangat menarik sekali dengan azam niat yang kuat. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan dan menyambut bulan Ramadan ini. Baik, pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Ya Ustaz, sambil menunggu, dalam penyambatan Ramadan itu kan di sebagian masyarakat kita terkadang ada yang menyambutnya itu sepekan sebelumnya suka ada ziarah kubur itu, atau kegiatan-kegiatan rawahan saling memaafkan. Berikut juga acara-acara kegiatan tatib Ramadan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang suka biasa dilakukan, ini tradisi atau emang ada syariatnya, atau emang ada dalil yang bisa bersambung pada kegiatan-kegiatan tersebut? Baik, ya. Sepengetahuan saya, ziarah kubur adalah disyariatkan, disunahkan, dapat mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat. Akan tetapi mengkhususkan ziarah kubur di waktu tertentu, nah itulah yang sebaiknya tidak dilakukan, kecuali memang ada tuntunannya. Ya, yang saya tahu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan ziarah kubur sebelum datangnya Ramadan. Yang ada, yang dilakukan Nabi SAW sebelum datang Ramadan di bulan Syaban, itu beliau sudah membiasakan untuk puasa. Kalau salafus saleh dulu sudah rajin membaca Al-Quran, bahkan mereka sebagian sudah mulai menunaikan zakat harta mereka. Itu yang dilakukan salafus saleh di bulan Syaban, ya, di bulan Syaban.
Sekarang pertanyaan, buat apa dia ziarah kubur sebelum datang Ramadan? Buat apa dia misalnya patusan, mandi-mandi, bersih-bersih? Tapi ketika bulan Ramadan justru malah tidak maksimal dalam ibadah. Itu hanya sekedar apa? Sekedar ya casing gitu aja kan. Nah itu menurut saya tidak bermanfaat. Apalagi ketika mohon maaf mereka patusan itu kadang-kadang apa? Campur laki perempuan mandi. Itu kan malah nambah dosa, bukan membersihkan diri dari dosa. Ya, jadi seperti itu sebaiknya tidak perlu. Bagaimana dengan tarhib Ramadan? Ya, tarhib Ramadan kalau tujuannya untuk pembekalan ilmu, sebenarnya kayak gini kan disebut tarhib Ramadan ini. Tarhib itu kan menyambut, dari kata marhaban, bukan tarhib ya, pakai hak kecil. Kalau pakai hak tarhib artinya secara bahasa nakut-nakutin. Kita tidak nakut-nakutin orang untuk Ramadan, tapi justru kita bagaimana orang siap menghadapi Ramadan. Nah, pembekalan ilmu, dikasih semangat, ya kan, seperti itu, gak ada masalah itu, insyaallah. Gimana juga kadang-kadang ada sebagian pengajian-pengajian itu kalau sudah mau masuk Ramadan sebelum libur mereka, wah pengajian terakhir makan-makan enak, ini juga, biasanya gitu kan? Biasanya gitu kan, sebelum libur Ramadan, pengajian terakhir makan-makan enak. Ini pusat unggahan namanya. Unggahan ya. Sebenarnya nggak ada tuntunannya ini mau makan enak seperti ini sebelum menghadapi Ramadan. Tapi kalau hanya sekedar makan enak itu hanya ya nanti pas Ramadan kita nggak bisa makan lagi. Ya mungkin masih dimaklumi lah kalau cuma sekedar makan gitu. Yang penting tidak ada keyakinan apa-apa lah ya. Itu hanya sekedar tradisi adat ya. Cuman kalau sudah ziarah kubur itu kan ibadah. Ziarah kubur itu bukan tradisi karena orang berharap pahala kan. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain yang mau bertanya? Dipersilakan. Ustaz Firdaus Ibu. Baik, Ustaz, karena waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini. Untuk itu, mohon Ustaz untuk menutup kajian ini dengan doa. Baik, agar kajian kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan untuk Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Zainuddin Musaddad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dulu Imam 3. Saya dengarnya Imam 3, makanya saya nggak pakai kifarat lagi. Imam 3.